Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini akan saya bacakan terjemahan Al-Qur'an surat Yusuf ayat 41 sampai dengan ayat 50. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kalian akan menjadi pelayan minuman anggur untuk raja, sedangkan yang lain dia akan disalib dan kepalanya akan dimakan burung. Demikianlah tamsil mimpi yang kalian tanyakan itu sudah terjawab. Yusuf telah mengamanatkan kepada seorang di antara yang akan dibebaskan, katanya, ceritakanlah perihalku ini kepada tuanmu. Tetapi setan telah membuat orang itu lupa akan pesan itu, sehingga tidak sampai diceritakannya kepada tuannya. Oleh karena itu, Yusuf terpaksa tinggal dalam penjara beberapa tahun lagi. Baginda Raja bersabda, "Aku bermimpi 7 ekor sapi gemuk-gemuk ditelan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan aku lihat pula 7 tangkai biji-bijian yang bernas menghijau dan 7 tangkai lagi kering menghampa. Hai para pembesar, coba terangkan kepadaku arti mimpiku ini, kalau kalian dapat mengartikannya." Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi hampa belaka. Kami tidak mempunyai ilmu untuk menafsirkan mimpi semacam itu." Sementara itu, orang yang sudah lepas hukuman dari 2 orang pemuda tadi tiba-tiba teringat akan rekannya sepenjara yang sudah lama terlupakan itu. Katanya, "Biarkanlah aku bawa perkara mimpi ini kepada orang yang mengetahui ilmu ramalan. Suruhlah aku pergi ke sana." Hai Yusuf sang sinantria, tuturnya, "Terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus, dan tentang 7 tangkai biji yang bernas dengan 7 tangkai lagi hampa. Sangat diharapkan aku dapat kembali menemui pihak yang berkuasa itu. Mudah-mudahan mereka dapat mengenal tingkat kecerdasan kamu." Catatan, sinantria artinya yang bersifat jujur dan tepat dalam kata dan perbuatan dan dalam memberikan ramalan. Yusuf menjawab, "Kamu harus bercocok tanam selama 7 tahun secara terus-menerus. Dari hasil panen yang kamu sabit, simpanlah dengan tangkai-tangkainya. Hanya sebagian kecil sajalah yang boleh kamu makan. Selanjutnya nanti akan datang masa paceklik pada 7 tahun berikutnya yang akan menghabiskan persediaan yang telah kamu asingkan. Hanya sedikit saja yang dapat kamu sisakan. Sesudah itu akan datang musim hujan, hasil pertanian melimpah ruah, sehingga orang dapat membuat anggur dari sari buah." Raja bersabda, "Bawalah Yusuf ke hadapanku." Tatkala utusan itu mendatangi Yusuf yang menyampaikan perintah raja, Yusuf menjawab, "Kembalilah lebih dahulu kepada tuanmu sebelum aku pribadi berhadapan dengan dia, dan tanyakan kepada baginda bagaimana keadaan sebenarnya pikiran para wanita yang memotong jari-jarinya itu. Sebenarnya Tuhanku Maha tahu tentang tipu muslihat mereka."
Catatan: untuk mengetahui konteks cerita ini dengan baik, hendaklah dipahami bahwa waktu raja memerintahkan seorang utusan menjemput Yusuf ke penjara untuk menghadap Baginda, Yusuf menolak untuk hadir sambil menyuruh utusan itu kembali ke istana dan memesankan supaya para wanita yang memotong jari jemarinya pada jamuan makan di istana itu dimintai keterangannya oleh Baginda supaya Baginda tahu bagaimana hakikat peristiwa yang sebenarnya sampai Yusuf dipenjarakan tanpa dosa. Dengan ini jelas bahwa Yusuf belum keluar tetapi masih berada dalam penjara. Yusuf belum mau keluar dari penjara sebelum perkaranya diusut secara tuntas oleh raja. Katakanlah sikap Yusuf sebagai protes atau semacam sikap tahan harga, sebab dengan kedatangan utusan itu ia sudah tahu bahwa raja membutuhkannya. Peluang itu tidak disia-siakan oleh Yusuf. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 41 sampai dengan ayat 50. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.